Bab 46. Cinta Petani Tampan. Keesokan harinya, hari yang dinantikan Sadewa telah tiba. Pagi-pagi sekali, dia sudah bangun dari tidurnya. Dengan langkah riang ia berjalan ke kamar Supri dan Bejo hendak membangunkan mereka. Dengan susah payah Sadewa membangun Supri dan Bejo. Sampai pada akhirnya dia terpaksa menyirami teman-temannya dengan air seember. Biur. Ah! Banjir! Banjir! Pekik Bejo sambil mengucek-ucek mata sejenak. Bejo masih linglung. Banjir woi! Teriak Supri tak kalah nyaring. Secepat kilat ia mengedarkan pandangan di sekitar. Melihat Sadewa tengah menahan tawanya. Hahaha. Banjir bandang. Sadewa memegang perutnya. J4 encok. Kita lagi asik-asik mimpi malah dibangunin. Supri mendengkus kesal. Benar, Sup. Mana mimpi aku tadi lagi enak-enaknya lagi, ucap Bejo. Haha. Udah ayo cepat kita siap-siap. Ingat hari ini kita ada seleksi dari calon mertuaku. Sebelum Supri dan Bejo protes, secepat kilat Sadewa menarik tangan mereka untuk beranjak dari tempat tidur. Selang beberapa menit, ketiganya sudah mandi dan memakai pakaian sesuai instruksi dari Samsul. Setelah memastikan semuanya aman, mereka pun bergegas ke rumah Maharani. Dewa, kok perasaan aku nggak enak ya? Masa kita disuruh berdiri di sini? Kayak mau latihan militer aja. Ucap Supri setengah berbisik di telinga Sadewa. Beberapa menit yang lalu, setelah sampai di rumah Maharani, ketiganya disuruh Dono untuk berdiri di depan pekarangan rumah sesuai perintah Samsul. Selagi menunggu Samsul untuk turun ke bawah, mereka melemparkan pandangan satu sama lain sejenak. Keheranan sebab sudah hampir setengah jam Samsul belum nampak batang hidungnya. Di lantai 2, tepatnya di atas balkon, dari kejauhan diam-diam Maharani memperhatikan Sadewa dan kawan-kawan. Dia tak diperbolehkan turun oleh papinya selama seleksi berlangsung. Maharani menurut-nurut saja karena tak mau membuat papinya marah. Sedari tadi Maharani melengkungkan senyuman ke arah Sadewa di bawah sana, berharap pacarnya itu dapat lulus seleksi dan menikah bersamanya. Sebenarnya Maharani juga penasaran seleksi seperti apa yang akan diberikan papinya kepada Sadewa, sampai-sampai harus memakai baju loreng dan celana training. Udah nggak usah banyak tanya, kita ikuti aja, ucap Sadewa pelan. Dehaman kuat dari depan, membuat Sadewa, Supri dan Bejo terlonjak kaget. Ketiganya pun menatap ke arah sumber suara. Melihat Samsul berdiri tegap melayangkan tatapan tajam ke arah ketiganya secara bergantian. Pria itu memakai pakaian seperti tentara, baju kaos warna hijau agak ketat, celana panjang berwarna hitam, sepatu boots pendek, topi hijau dan terakhir di lehernya bertengker tali fluid berwarna merah. Berulang kali Sadewa dan kawan-kawan menelan ludah, menetralisir kegugupan yang melanda mereka tiba-tiba. Dewa, Sup, ini kita mau diapain ya? Supri mencondongkan sedikit badannya ke arah Sadewa. Nggak tahu, balas Sadewa cepat tanpa menatap lawan bicara. Siapa yang suruh kalian berbicara? Teriak Samsul seketika. Membuat detak jantung Sadewa, Supri dan Bejo berdegup kencang. Enggak ada pak, ucap Bejo sedikit terbata-bata. Masih berbicara. Samsul berteriak sekali lagi. Tit huff. Belum sempat Supri meneruskan perkataannya, Sadewa langsung membekap mulut temannya itu. Sadewa tersenyum kikuk kepada Samsul sekarang. Samsul menyipitkan mata lalu mengangkat satu alis matanya. Hari ini kalian akan mengikuti seleksi, kalian siap? Siap pak, balas Bejo cepat. Siapa yang suruh bicara ha?
Teriak Samsul kemudian membuat Bejo mengelus dadanya. Tidak ada Pak, hehe, kata Bejo sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Samsul menyeringai tipis. Untuk hari ini ada 2 seleksi, ikuti saja petunjuk dan arahan dariku, jika gagal poin akan dikurangi masing-masing, mengerti? Tak ada sahutan, keheningan terjadi di sekitar sejenak. Sadewa, Supri dan Bejo melirik satu sama lain, tengah kebingungan apa boleh membuka suara atau tidak. Kenapa kalian diam? Tanya Samsul setengah berteriak. Tadi katanya nggak boleh ngomong Pak. Bejo memberanikan diri membuka suara meski ia menjawab dengan terbata-bata. Sekarang boleh, siap atau tidak? Siap? Tidak. Sadewa, Supri dan Bejo melempar satu sama lain sebab jawaban ketiganya berbeda-beda. Siap atau tidak? Kalian harus tetap siap. Seru Samsul kemudian. Ya elah ngapain juga ditanyain kalau emang diharuskan siap ikutan seleksi. Tanpa sadar Bejo bergumam-gumam pelan namun, sayangnya dapat didengar oleh Samsul, Sadewa dan juga Supri. Ngomong apa kamu ha? Push up 200 kali kamu. Perintah Samsul seketika sambil menunjuk Bejo. Apa? Bejo terkejut di tempat. Tapi Pak. Nggak ada tapi-tapi, push up sekarang waktu kita tidak banyak. Seru Samsul sambil mendekati Bejo lalu memberi kode pada Bejo untuk mengambil posisi push up. Bejo langsung cemberut. Dengan terpaksa menuruti perkataan Samsul. 10 menit kemudian, dengan napas terengah-engah Bejo bangkit berdiri. Menatap kesal ke arah Samsul di depan, yang sekarang duduk di kursi sambil menyeruput kopi dan dari belakangan Dono mengurut-urut pundaknya. Sudah selesai. Samsul menyodorkan gelas kepada Dono seketika. Secepat kilat Dono mengambil benda tersebut dari tangan majikannya. Sudah Pak. Bejo menarik napas panjang-panjang. Samsul beranjak lalu berdiri tegap di hadapan ketiganya. Oke. Seleksi akan segera dimulai, sekarang kalian lihat ke sebelah kanan bagian atas, itulah tugas kalian. Seru Samsul. Lantas Sadewa, Supri dan Bejo menengok ke atas. Dahi ketiganya berkerut kuat setelahnya. Tugas kita ngapain Pak? Lihatin doang kan Pak? Tanya Supri mulai ketar-ketir. Dibuang. Seru Samsul tanpa beban. Apa? Itu kan sarang lebah Pak. Sadewa, Supri dan Bejo terlonjak kaget. Bagaimana bisa mereka membuang sarang lebah yang hinggap di dekat pilar rumah Samsul itu sekarang? Ya, saya tahu itu sarang lebah, kalau mau lebih ekstrim lagi, sarang tawon juga ada di belakang sana, ucap Samsul sambil tersenyum penuh arti. Ayo cepatlah, waktu kalian tidak banyak. Terserah kalian bagaimana caranya menyingkirkan sarang lebah itu dari rumahku. Mereka sudah lama berdiam di sana. Tanpa mengeluarkan satu patah kata pun, mimik muka Sadewa, Supri dan Bejo langsung berubah drastis. Dengan langkah gontai ketiganya menuju ke sisi kanan rumah. Dewa, kayaknya bapaknya Rani ada dendam sama kita deh. Celetuk Bejo seketika sambil mengambil batang kayu di atas meja yang sudah disiapkan penghuni rumah. Sadewa menghela napas kasar. Mungkin, udah yuk kita atur strategi, biar tuh lebah nggak gigit muka kita, ucapnya. Cekak. Emang dipikir mudah apa Dewa? Ngelihatnya aja udah merinding aku. Tuh lihat tuh di atas, terbang-terbang mereka. Supri mendongakkan kepala. Untuk sesaat ketiganya bergedik ngeri membayangkan jikalau disengat lebah-lebah di atas. 5 menit kemudian setelah menyusun rencana dengan matang. Dengan bantuan tangga dan alat yang sudah disiapkan penghuni rumah. Kini Supri berdiri di atas pundak Sadewa.
Dia tengah mengulurkan batang kayu ke sarang lebah. Dan dari bawah Bejo memberi instruksi, ke kanan atau ke kiri letak sarangnya sebab muka Supri sekarang ditutupi jaring pelindung wajah dari serangga, jadi penglihatan Supri tidak terlalu jelas. Yang mana Jo? Kanan apa kiri? Tanya Supri kebingungan karena Bejo tak jelas menyebut tadi antara kanan atau kiri. Kanan? Kanan kayaknya, jawab Bejo. Hah? Kok kayaknya? Yang benar dong, Jo. Supri kesal sendiri jadinya. Sementara Sadewa sibuk melihat Maharani memperhatikan mereka di ujung balkon sedari tadi. Wanita itu sedang memberikan ciuman melalui udara kepada Sadewa. Kiri? Hehe, duh cantik banget sih, gemes deh, ucap Bejo. Hah? Ngawur kamu Jo? Gemes sama lebah. Supri mengerutkan dahi. Bejo malah cekikikan. Pasalnya sedari tadi dia tak melihat ke atas, melainkan tengah curi-curi pandang pada seorang asisten rumah Maharani yang di dalam rumah tengah menggelap kaca. Wanita itu juga malu-malu meong sambil senyum-senyum ke arah Bejo. Bejo. Yang mana? Sudah habis kesabaran Supri, secepat kilat ia melempar kayu ke sembarang arah dan membuka cepat topinya. Ceret. Baru saja dibuka, wajah Supri terkena sesuatu. Dia keheranan. Secepat kilat memegang wajahnya dan mengendus-endus cairan apa itu. J4 encok. Tahi burung. Huk. Entah mengapa kaki Supri kehilangan keseimbangan, menjadikan dia terjatuh seketika. Begitu pula dengan Sadewa. Alhasil Supri menimpa Bu Sadewa dan Bejo. Gedebum. Dewa. Teriak Maharani sambil membekap mulutnya sendiri. Bab 47. Sementara itu, dari kejauhan Samsul tersenyum tipis melihat ketiganya saling berteriak-teriak sekarang, menyalahkan satu sama lain. Sedari tadi dia duduk di kursi menikmati pijatan dari Dono. Haha, lucu ya mereka dan, bukannya selama ini Aden bilang sarang lebahnya dibiarin aja, tapi kok sekarang malah disuruh buang? Tanya Dono penasaran. Sebab sudah bertahun-tahun lamanya sarang lebah tersebut menempel di tembok rumah. Dan Samsul tak menyuruh Dono ataupun asisten rumah untuk membuang sarang lebah, dengan alasan rumah lebih terlihat estetik jika ada sarang lebah. Namun, sekarang Samsul malah menyuruh Sadewa dan kawan-kawan membuang sarang lebah itu. Dono jadi heran sendiri. Samsul mengangkat satu alis mata lalu melirik Dono. Emangnya mereka bisa buang sarang lebahnya? Lihat tuh mereka dari tadi nggak ada pergerakan sama sekali, ucapnya sambil menunjuk ke arah Sadewa, Supri dan Bejo tengah berduel seperti anak kecil. Hehe, kayaknya nggak bisa deh, jawab Dono sambil menyengir kuda. Sekarang dia mengerti kalau Samsul sepertinya hanya ingin mengerjai Sadewa dan kawan-kawan. Nah, kalau sudah tahu diam aja, lihatin aja pertunjukan ini. Yang kencang Don, pijatnya. Hehe, ya Den. Kedua tangan Dono langsung memberi penekanan lebih kuat dari sebelumnya di pundak Samsul. Don, menurut kamu dewa gimana? Tanya Samsul tiba-tiba. Dengan dahi berkerut kuat, Dono menjawab, menurut saya, dewa anaknya baik dan, nggak sombong juga, cocok sama Non Rani, tapi saya aneh loh dan, kata Maharani, dewa petani tapi kok punya mobil mewah ya dan. Samsul menoleh ke belakang. Mobil? Nggak ada tuh. Tanyanya sambil mengedarkan pandangan ke pekarangan rumah. Dewa parkirnya di luar gerbang dan, Pak Satpam juga kemarin bilang kalau Dewa pernah berdebat sama Tommy. Nggak tahu karena apa dan Pak Satpam juga pernah lihat Dewa ngomong-ngomong sama bapaknya Tommy. Jelas Dono singkat, berdasarkan menurut informasi yang ia dapatkan dari Pak Satpam tempo lalu.
Samsul langsung mengalihkan pandangan ke arah Sadewa, menyipitkan mata sejenak. Don, tolong cari identitas dewa, ucapnya tanpa menatap lawan bicara. Iya Den. Aku mau ke atas dulu. Samsul beranjak tiba-tiba. Suruh mereka berhenti aja, pusing aku lihat mereka kelahi. Seleksi kedua suruh mereka cari semut warna merah di pekarangan rumah sebanyak 10 ekor, katanya sambil melangkah pelan menuju pintu utama. Hehe iya Den. Dono mengaruk kepala sesaat sebab perintah Samsul agak aneh. Sesampainya di lantai 4, tepatnya di kamar mendiang sang istri, Samsul langsung membersihkan diri. 5 menit kemudian, dia sudah memakai kemeja berwarna biru laut. Samsul pun memutuskan turun ke bawah hendak mengambil rokok yang berada di lantai 2. Mas, kamu tidur di kamar Santi. Terdengar suara Mirna dari belakang. Samsul melirik Mirna sekilas. Iya? Kenapa? Tanpa sadar tangan Mirna terkepal kuat. Mas, kamu kenapa sih? Dari kemarin menghindar dari aku ini istri kamu, Mas, kenapa kamu malah tidur di kamar Santi? Dia sudah berpulang Mas. Samsul menyambar kotak rokok di atas lemari Buffett lalu membalikkan badan. Aku nggak menghindar kamu, Mirna. Walau bagaimanapun dia tetap istriku dulu, aku sedang merindukan dia, memangnya salah aku tidur di kamarku dulu, ucapnya lalu berjalan cepat, melewati Mirna, yang sekarang mematung di tempat sejenak. Tapi Mas, aku istrimu sekarang, apa kamu tidak mencintai aku lagi? Mirna mengekori Samsul yang kini tengah berjalan cepat menuju balkon. Tak ada sahutan, lagi dan lagi Mirna diabaikan oleh Samsul. Sejak kedatangan Bude Sri kemari, sikap Samsul berubah drastis terhadapnya. Mas. Saat di atas balkon, Mirna menepuk kuat pundak Samsul seketika. Samsul memutar badan, melayangkan tatapan tajam. Dia tak mengeluarkan satu kata pun. Mirna begitu ketakutan. Detik selanjutnya, Samsul menjauhi Mirna dan berdiri tegap di dekat pembatas balkon, menoleh ke bawah sana, melihat Maharani sedang meniup-niup mata Sadewa saat ini, sepertinya pria yang menjalin kasih bersama putrinya itu, matanya tengah kemasukan debu. Dengan jarak 1 meter, Mirna mengikuti arah mata Samsul. Cih, dasar pria miskin. Kamu yakin Mas mau menjadikan dia menantu di keluarga kita? Dia hanya seorang petani yang tidak punya masa depan sama sekali. Berbeda dengan Tommy, walaupun Tommy tidak dekat bapaknya, tapi setidaknya pasti Tommy memiliki warisan dari bapaknya, ucapnya sambil tersenyum sinis. Kamu yakin Tommy memiliki warisan dari bapaknya? Akhirnya Samsul membuka suara meskipun suara Samsul terdengar dingin. Mirna menoleh ke samping dengan kening berkerut kuat. Maksud kamu Mas? Samsul enggan menyahut. Dia malah melihat Sadewa dan Maharani berpelukan sekarang. Tanpa sadar sudut bibir pria itu terangkat sedikit. Mirna tak melihat raut wajah Samsul saat ini, karena wanita berambut pendek itu juga memperhatikan pasangan muda itu di bawah sana. Cih, menjijikan, sahut Mirna seketika. Samsul menoleh dengan satu alis terangkat sedikit. Lebih menjijikan mana? Anak perempuanmu yang melakukan hubungan badan dengan pacar saudaranya sendiri atau Dewa dan Rani yang saat ini hanya bertiga lukan di bawah sana. Kalimat menohok yang dilontarkan Samsul barusan, membuat Mirna tersinggung seketika. Mas, Rara anakmu. Lirih Mirna dengan menatap sendu Samsul. Samsul menyeringai tipis. Apa kamu lupa? Aku bukan ayah biologisnya Rara. Hanya Ranilah anak kandungku, ucapnya sambil melangkah cepat keluar dari balkon. Mirna terpaku di tempat. Oh ya? Tadi kamu bilang,
Pekerjaan dewa sebagai seorang petani tidak ada masa depan sekalikan. Sepertinya kamu harus buka mata lebar-lebar Mirna, walaupun dia hanya seorang petani tapi dia memiliki pekerjaan dan tidak mengharapkan harta dari orang tuanya, daripada menantumu si Tommy itu sampai sekarang tidak memiliki pekerjaan dan hanya menumpang di rumah ini. Sebelum benar-benar keluar dari balkon, Samsul melirik Mirna lagi. Mirna tergugu, lidahnya sangat kaku untuk membalas perkataan Samsul sekarang. Kalimat-kalimat yang diucapkan Samsul membuat perasaan Mirna was-was. Samsul menyeringai tipis kemudian melenggang pergi. Lantai 1. Di pekarangan rumah. Sayang kamu naik ke atas Gi, nanti papi kamu marahin kamu loh, ucap Sadewa sambil mengambil kotak yang di dalamnya ada semut merah berjumlah 10 ekor. Hehe, aku masih kangen sama kamu, sayang. Maharani tersenyum lebar. Aku juga. Sadewa mengecup sekilas kening Maharani. Kap, Sadewa dan Maharani terlonjak kaget saat mendengar dehaman kuat dari suara yang mereka kenal. Secepat kilat mereka berjauhan lalu menatap ke arah Samsul seketika. Papi, ucap Maharani terbata-bata. Ke atas sekarang Rani, apa kamu mau dewa nggak lulus seleksi? Samsul memberi ancaman. Maharani menggeleng cepat. Nggak mau. Maaf Pi, dewa aku pergi dulu ya, semangat. Ucapnya sambil melirik Sadewa sekilas. Anggukan pelan sebagai balasan Sadewa. Setelah melihat punggung Maharani menghilang, Sadewa mendekati Samsul lalu menyodorkan kotak. Pak, ini semut merahnya. Samsul hanya memperhatikan semut-semut merah itu sejenak. Oke lulus, sekarang seleksi ketiga ini hanya kamu yang mengikutinya. Kamu lihat baik-baik video ini, cari bukti apa yang terjadi di dalam video, siapa saja yang terlibat dan laporkan padaku secepatnya, katanya sambil menghadapkan layar ponsel ke arah Sadewa. Dahi Sadewa berkerut samar, memperhatikan sebuah rekaman video yang tidak jelas, menampakkan Mama Tiri Maharani tengah berbicara dengan seorang pria bertopi berwarna hitam.